Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Paurosi, NIM 165, kelas struktur data 2D. Saya akan menerangkan tentang implementasi 2.1 scheduling atau penjadwalan. Terdapat proses penjadwalan CPU, resource sharing. Pada penjadwalan CPU terdapat beberapa proses sebagai berikut. 1. Semua teks masuk ke dalam antrian. Setiap teks ini terdapat atribut waktu yang dibutuhkan masing-masing teks untuk menggunakan CPU. Misalkan teks A butuhkan waktu untuk diproses di CPU selama 7 detik. Yang kedua, teks yang berada di posisi paling depan dari antrian mendapat kesempatan pertama untuk diproses ke dalam CPU. Jadi teks yang berada di posisi paling depan dari antrian mendapat kesempatan pertama untuk diproses ke dalam CPU. CPU memiliki atribut waktu, yaitu semua teks hanya boleh menggunakan CPU selama waktu tertentu. Misalkan waktu CPU adalah 3 detik. Maka semua teks hanya boleh mengakses atau menggunakan waktu CPU 3 detik saja. Jika suatu teks membutuhkan waktu lebih dari waktu CPU, maka teks tersebut akan diproses selama waktu CPU saja. Kemudian, teks akan dikeluarkan dan dimasukkan kembali ke posisi rear atau ke belakang, sisi belakang, ke dalam antrian agar teks tersebut dapat diproses selanjutnya. Lalu jika teks membutuhkan waktu yang tidak melebihi waktu proses CPU, maka teks diproses sesuai waktu proses teks, kemudian dikeluarkan dari antrian, yang berarti teks tersebut telah selesai diproses oleh CPU. Ini kan dengan def create key sama dengan array return key def in key, data insert data return key def in key. Data sama dengan key pop return data is empty key return key sama dengan array key return len key. Schedule atau penjadwalan. Sama dengan create query text sama dengan array n sama dengan integer atau input waktu proses itu. Jadi user diperintahkan untuk menginputkan waktu proses CPU. Lalu L sama dengan integer input jumlah proses yang akan dijadwalkan di CPU. Lalu user juga disuruh menginputkan jumlah proses yang akan dijadwalkan di CPU. Jadi berapa yang akan dijadwalkan? Apakah 2, apakah 3, dan seterusnya. Lanjut, for A in rank 1 text happen none. For I in rank 1. For I in rank L. Text I 0. For I in rank L, text I 0 sama dengan string input nama proses.
Jadi yang selanjutnya user disuruh menginput nama untuk proses yang akan di dilakukan. Yang kedua, user juga disuruh menginput waktu proses, berapa lamakah proses yang dibutuhkan, apakah 3 detik, 2 detik, dan seterusnya. Maka print waktu proses CPU. N. Print antrian proses. For in length and text. Inquiry text I. Print E. Nom sama dengan 1. While not is empty E. Print iterasi kesekian nom. Di query E. If 1 sama dengan N. Lebih kecil sama 1 kurang sama dengan N. Print proses 0 sedang diproses dan sisa waktu proses sama dengan S. Print proses 0 telah selesai diproses. Print data proses yang tersisa E 0 tambah 1. Print jadwal. Lalu jika kita print betul seperti ini. Jadi waktu proses CPU, jadi tadi user juga yang disuruh inputkan itu misalnya user menginputkan proses CPU-nya adalah 3 detik. Dan jumlah proses yang akan dijadwalkan di CPU juga ada 3 jadwalan. Nama prosesnya yang pertama yaitu A. Waktu proses yang dibutuhkan pada proses A atau proses yang pertama yaitu 4 detik. Nama proses yang kedua yaitu B. Waktu proses yang dibutuhkan untuk proses yang kedua yaitu 2 detik. Nama proses yang ketiga yaitu C. Waktu yang dibutuhkan untuk proses C yaitu 3 detik. Lalu waktu proses CPU, jadi kemampuan CPU hanyalah 3 detik. Lalu dieksekusi. Antrian proses A 4 detik, B 2 detik, C 3 detik. Iterasi pertama. Proses A sedang diproses dan sisa waktu proses A sama dengan 1. Kenapa kok tinggal 1? Karena yang asalnya A itu 4 detik dikurangi 3, sisanya 1. Dan apabila sisa 1 maka di ditaruh ke belakang lagi atau ditaruh ke antrian yang belakang atau di rear itu. Lalu iterasi yang kedua yaitu proses B telah selesai diproses. Karena di sini proses B itu membutuhkan waktu 2 detik dan kemampuan CPU itu 3 detik, maka yang B ini telah selesai diproses dan sudah tidak ada di antrian. Lalu iterasi yang ketiga yaitu proses C sedang diproses dan sisa waktu proses C sama dengan 0. Proses C yang mana C itu membutuhkan waktu 3 detik dan kemampuan dari CPU itu 3 detik, maka 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Dan data yang diproses yang tersisa ada 2 yaitu A 1 detik, C 0. Kita lanjut ke iterasi keempat.
Proses A telah selesai diproses. Data proses yang tersisa C. Iterasi keempat. Proses A telah selesai diproses. Proses A yaitu A sisanya tadi 1 detik dan eh, dan tadi waktu kemampuan CPU itu 3 detik, maka sudah habis. 3 kurangi 1 bisa 2, jadi yang waktu yang dibutuhkan sudah tidak ada. Jadi data proses yang tersisa hanya 1 yaitu C. Lanjut ke iterasi yang kelima. Iterasi kelima yaitu proses C telah selesai diproses. Jadi iterasi yang kelima yang C diproses 3 detik. Karena di sini 0, sudah 3 kurangi 0 3. Ini tidak membutuhkan waktu, proses, maka proses yang telah dilakukan telah selesai proses. Lalu data proses yang tersisa adalah tidak ada atau none. Maka otomatis perulangan yang terjadi di iterasi pertama sampai yang sekian kalinya itu otomatis berhenti. Karena sudah tidak ada penjadwalan lagi. Gitu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.